Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan tugas ini tepat waktu tanpa ada halangan yang berarti sesuai dengan harapan. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Nanda Rahmaniar MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Psikologi Umum yang telah membantu memberikan arahan dan pemahaman dalam penyusunan tugas ini. Kami menyadari bahwa dalam pengerjaan tugas ini mungkin masih banyak kekurangan karena keterbatasan kami. Maka dari itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan tugas ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. Saya Putri Melati sebagai moderator dan ada dua rekan saya juga, Susanti Mulyani dan Mutia Tamara Riyandika. Kami di sini akan menyampaikan materi tentang konsep indikator dan pengukuran kreativitas. Yang pertama ada definisi kreativitas. Yang satu ada James J. Gallagher tahun 1925. Kreativitas itu adalah suatu proses mental yang dilakukan individu berupa gagasan atau produk baru atau mengkombinasikan antara keduanya yang pada akhirnya akan melekat pada dirinya. Yang kedua ada menurut Widiatun. Kreativitas itu adalah kemampuan memecahkan masalah yang memberikan individu mampu menciptakan ide-ide asli atau adaptif fungsi kegunaannya secara penuh untuk berkembang. Yang selanjutnya ada teori kreativitas. Yang pertama ada teori psikoanalisa. Psikoanalisa itu memandang kreativitas sebagai hasil mengatasi suatu masalah yang biasanya dimulai sejak di masa anak-anak. Kreatif dipandang sebagai seseorang yang pernah mempunyai pengalaman traumatis yang dihadapi dengan memungkinkan gagasan-gagasan yang disadari dan yang tidak disadari bercampur menjadi pemecahan inovatif dan dari trauma. Nah, adapun tokoh-tokohnya adalah yang pertama menurut Sigmund Freud. Ia menjelaskan proses kreatif dari mekanisme pertahanan yang merupakan upaya tak sadar untuk menghindari kesadaran mengenai ide-ide yang tidak menyenangkan atau yang tidak dapat diterima, sehingga biasanya mekanisme pertahanan merintangi produktivitas kreatif. Meskipun kebanyakan mekanisme pertahanan menghambat tindakan kreatif, namun justru mekanisme sublimasi justru merupakan penyebab utama dari kreativitas. Yang kedua ada menurut Carl Jung. Ia juga percaya bahwa ketidaksadaran memainkan peranan yang amat penting dalam kreativitas. Tingkat tinggi alam pikiran yang tidak disadari dibentuk oleh masa lalu pribadi. Dengan adanya ketidaksadaran kolektif, akan timbul penemuan, teori, seni, dan karya-karya baru lainnya. Nah, proses inilah yang menyebabkan kelanjutan dari eksistensi manusia. Yang selanjutnya ada teori humanistik. Humanistik ini lebih menekankan kreativitas sebagai hasil dari kesehatan psikologis tingkat tinggi, dan kreativitas dapat berkembang selama hidup dan tidak terbatas pada usia 5 tahun pertama. Yang pertama ada menurut Abraham Maslow. Ia menekankan bahwa manusia itu mempunyai naluri-naluri dasar yang menjadi nyata sebagai kebutuhan. Nah, kebutuhan-kebutuhan itu diwujudkan Maslow sebagai hierarki kebutuhan manusia dari yang terendah hingga yang tertinggi. Yang kedua ada menurut Charles Rogers. Ia menjelaskan ada 3 kondisi dari pribadi yang kreatif adalah keterbukaan terhadap pengalaman, kemampuan untuk menilai situasi sesuai dengan patokan pribadi seseorang, dan yang selanjutnya kemampuan untuk bereksperimen atau untuk bermain dengan konsep-konsep. Yang selanjutnya ada perkembangan kreativitas. Yang pertama ada tahap sensorik motorik umur 0 sampai 2 tahun.
Nah, pada tahap ini belum memiliki kemampuan untuk mengembangkan kreativitasnya. Sebab pada tahap ini tuh tindakan-tindakan anak masih berupa tindakan-tindakan fisik yang bersifat refleksif. Nah, pandangannya terhadap objek masih belum permanen, belum memiliki konsep tentang ruang dan waktu, belum memiliki konsep tentang sebab akibat. Bentuk permainannya masih merupakan pengulangan-pengulangan refleks dan belum memiliki konsep tentang diri, ruang, dan belum memiliki kemampuan berbahasa. Selanjutnya ada tahap praoperasional, itu umur 2-7 tahun. Nah, pada tahap ini kemampuan mengembangkan kreativitas sudah mulai tumbuh karena anak sudah mulai tumbuh dan si anak tuh jadi sudah mulai mengembangkan memori dan telah memiliki kemampuan untuk memikirkan masa lalu dan masa yang akan datang, meskipun dalam jangka waktu yang pendek. Yang selanjutnya ada tahap operasional konkret, itu umur 7-11 tahun. Nah, adapun faktor-faktor yang memungkinkan semakin berkembangnya kreativitas itu, yang pertama adalah anak sudah mulai untuk menampilkan operasi-operasi mental. Yang kedua, si anak mulai mampu berpikir logis dalam bentuk yang sederhana. Yang kedua, si anak mulai berkembang kemampuan untuk memelihara identitas-identitas diri. Yang keempat, konsep tentang ruang sudah semakin meluas. Yang kelima, sudah amat menyadari akan adanya masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dan yang keenam, sudah mampu mengimajinasikan sesuatu meskipun biasanya masih memerlukan bantuan objek-objek konkret. Yang selanjutnya ada tahap operasional formal umur 11 tahun ke atas. Yang pertama, remaja sudah mampu melakukan kombinasi tindakan secara proporsional berdasarkan pemikiran logis. Yang kedua, remaja sudah mampu melakukan kombinasi objek-objek secara proporsional berdasarkan pemikiran logis. Yang ketiga, remaja sudah memiliki pemahaman tentang ruang relatif. Yang keempat, remaja sudah memiliki pemahaman tentang waktu relatif. Yang kelima, remaja sudah mampu melakukan pemisahan dan pengendalian variabel-variabel dalam menghadapi masalah yang kompleks. Yang keenam, remaja sudah mampu melakukan abstraksi relatif dan berpikir hipotesis. Yang ketujuh, remaja memiliki diri ideal. Yang kedelapan, yang terakhir, remaja sudah mampu menguasai bahasa abstrak. Dan materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Ibu Susanti Mulyani. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Sebelumnya, ibu dosen yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, pada makalah konsep, indikator, dan pengukuran kreativitas ini saya akan mencoba memaparkan tentang poin tahapan kreativitas, di mana tahapan kreativitas di sini menurut Wallace pada tahun 1926 dan menurut Heifel pada tahun 1962 dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama adalah tahap persiapan, yang kedua adalah tahap inkubasi, yang ketiga adalah tahap pencerahan, dan yang terakhir adalah tahap pelaksanaan atau pembuktian. Pada tahapan persiapan ini, otak akan mengumpulkan informasi dan data yang berfungsi sebagai dasar atau riset untuk karya kreatif yang sedang terjadi. Nah, caranya dengan wawancara, mencatat data, membaca yang diperlukan, atau kegiatan lain yang berfungsi mengumpulkan fakta, ide, opini. Nah, kemudian setelah dikumpulkan, itu akan dilakukan pengolahan terhadap konsep yang merupakan bahan-bahan pemikiran untuk menimbulkan konsep baru. Yang berikutnya adalah tahap inkubasi. Tahap inkubasi ini atau tahap istirahat atau pengendapan, yaitu merupakan masa penyimpanan informasi dan merenungkannya, di mana alam bawah sadar mengolah dan mengambil alih informasi dengan cara mengaitkan antara satu fakta dengan fakta yang lain. Nah, kemudian ada yang berikutnya itu adalah tahap pencerahan.
Tahapan pencerahan di sini yaitu saat inspirasi sebuah gagasan baru muncul dari pikiran-pikiran seakan-akan itu muncul menjadi sebuah ide atau sebuah dorongan yang baik gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan atau pembuktian. Tahap pelaksanaan atau pembuktian di sini tidak bisa dilakukan dengan waktu yang sangat singkat gitu, karena bisa jadi pada tahap pembuktian di sini orang membutuhkan waktu yang sebentar, yang lama, atau bahkan tidak muncul atau tidak berhasil sama sekali. Kemudian yang selanjutnya itu tentang karakteristik kreativitas. Karakteristik kreativitas di sini dibagi menjadi 3 pendapat. Yang pertama itu menurut Dirs Adam pada tahun 1976, yang menyebutkan bahwa karakteristik kreativitas itu yang pertama memiliki dorongan yang tinggi, yang kedua memiliki rasa ingin tahu yang besar, yang ketiga penuh percaya diri, yang keempat toleran terhadap ambiguitas, yang keempat adalah yang selanjutnya yaitu bersifat sensitif dan sebagainya. Kemudian pendapat berikutnya yaitu menurut Utami Munandar pada tahun 1992, karakteristik kreativitas ini yang pertama adalah senang mencari pengalaman baru, yang kedua memiliki inisiatif, yang ketiga selalu ingin tahu, yang keempat mempunyai rasa humor, yang kelima berwawasan masa depan dan penuh imajinasi. Dan yang terakhir yaitu pendapat menurut Chalk pada tahun 1988, yang diantaranya memiliki disiplin diri yang tinggi, senang berpetualang, memiliki wawasan yang luas, mampu berpikir periodik, memerlukan situasi yang mendukung, sensitif terhadap lingkungan, atau memiliki nilai estetik yang tinggi. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan kreativitas. Menurut Chalk pada tahun 1983, faktor di sini terbagi menjadi 2, yaitu faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat. Faktor yang mendukung diantaranya situasi yang menghadirkan ketidaklengkapan serta keterbukaan. Kemudian situasi yang memungkinkan dan mendorong timbulnya banyak pertanyaan. Berikutnya situasi yang dapat mendorong dalam rangka menghasilkan sesuatu. Dan yang terakhir adalah situasi yang mendorong tanggung jawab dan kemandirian. Sementara faktor-faktor yang menghambat, yang pertama itu tidak menghargai terhadap fantasi dan hayalan, otoritarianisme, diferensiasi antara bekerja dan bermain, stereotip peran seks atau jenis kelamin, dan yang terakhir adalah kurang berani dalam melakukan eksplorasi, menggunakan imajinasi dan penyelidikan. Sementara menurut Utami Munandar pada tahun 1988 mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas ini yang pertama adalah usia, yang kedua adalah tingkat pendidikan orang tua, yang ketiga adalah tersedianya fasilitas, dan yang keempat adalah penggunaan waktu luang. Yang berikutnya yaitu tentang kendala pengembangan kreativitas menurut Scholars 1985. Di mana kendala pengembangan kreativitas di sini ada 5 kendala. Yang pertama kendala historis, yang kedua kendala biologis, ketiga kendala psikologis, keempat kendala sosiologis, dan yang kelima adalah kendala fisiologis. Kendala historis di sini ditinjau secara historis ada kurun waktu tertentu yang merupakan puncak kejayaan kreativitas, dan sebaliknya pula ada kurun waktu tertentu yang tidak menunjang bahkan menghambat pengembangan kreativitas perorangan maupun kelompok. Yang kedua yaitu kendala biologis, di mana dalam kendala biologis di sini ada beberapa pakar yang berbeda pendapat yang mengemukakan bahwa kemampuan kreatif di sini itu bisa ditekan atau bisa muncul karena ciri herediter atau keturunan, dan yang berikutnya itu karena pengaruh lingkungan. Sementara kendala psikologis di sini dikarenakan hampir semua orang telah membentuk persepsi diri bahwa diri mereka tidaklah kreatif, maka keyakinan seperti ini akan membuat mereka susah dan tidak berkembang dari segi kreativitas. Misalkan ketika seseorang menjudge bahwa dirinya itu adalah orang yang tidak kreatif, maka Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara mengembangkan kreativitas anak dan remaja. Yang pertama, dalam keluarga,
Sikap orang tua sangat mempengaruhi kreativitas anak. Orang tua adalah individu yang secara intens berhubungan dengan anak, akan menjadi model bagi anak. Selain itu, sikap orang tua terhadap perkembangan kreativitas anak juga memegang peran penting. Sikap orang tua di sini akan dibedakan antara sikap orang tua yang menunjang dan yang tidak menunjang pengembangan kreatif anak. Yang pertama, sikap orang tua yang memupuk kreativitas anak. Menurut Munandar, menjelaskan bahwa dari berbagai penelitian diperoleh hasil bahwa sikap orang tua yang memupuk kreativitas anak adalah 1. Menghargai pendapat anak dan mendorongnya untuk mengungkapkannya. 2. Waktu kepada anak untuk berpikir, merenung, dan berhayal. 3. Membiarkan anak mengambil keputusan sendiri. 4. Mendorong kemelitan anak untuk menjajaki dan mempertanyakan banyak hal. 5. Meyakinkan anak bahwa orang tua menghargai apa yang ingin dicoba dilakukan dan apa yang dihasilkan. 6. Menunjang dan mendorong kegiatan anak. 7. Menikmati keberadaannya bersama anak. 8. Pujian yang sungguh-sungguh kepada anak. 9. Mendorong kemandirian anak dalam bekerja. 10. Melatih hubungan kerja sama yang baik dengan anak. Lalu yang kedua, sikap orang tua yang tidak menunjang kreativitas anak antara lain adalah 1. Mengatakan kepada anak bahwa ia dihukum jika berbuat salah. 2. Membolehkan anak menjadi marah terhadap orang tua. 3. Tidak memperbolehkan anak mempertanyakan keputusan orang tua. 4. Tidak memperbolehkan anak bermain dengan anak dari keluarga yang mempunyai pandangan dan nilai yang berbeda dari keluarga anak. 5. Anak tidak boleh berisik. 6. Orang tua ketat mengawasi kegiatan anak. 7. Orang tua memberi saran-saran spesifik tentang penyelesaian tugas. 8. Orang tua kritis terhadap anak dan menolak gagasan anak. 9. Orang tua tidak sabar dengan anak. 10. Orang tua dan anak adu kekerasan. 11. Orang tua menekan dan memaksa anak untuk menyelesaikan tugas. Selanjutnya, dalam sekolah, pada dasarnya cara meningkatkan kreativitas pada siswa bisa dilakukan dengan menerapkan beberapa hal. Yang pertama, berikan tugas kerajinan tangan. Tidak bisa dipungkiri memang memberikan siswa tugas kerajinan tangan merupakan salah satu cara yang paling ampuh yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kreativitas siswa. Menariknya, kerajinan tangan bisa diaplikasikan untuk semua mata pelajaran, bahkan untuk mata pelajaran matematika atau sejarah sekalipun. Caranya juga sederhana. Misalnya, untuk pelajaran matematika, guru bisa meminta siswa membuat kerajinan tangan dengan menuliskan rumus di buku gambar atau kertas berwarna. Setelah itu, minta siswa untuk menghias rumus tersebut dengan semenarik mungkin. Agar hasilnya lebih maksimal, minta siswa melakukan tugas kerajinan tangan ini sendiri tanpa kerjasama dengan teman. Lalu yang kedua, berikan apresiasi dan saran atas tugas kerajinan tangan yang dilakukan siswa. Setelah siswa berhasil melakukan kerajinan tangan, alangkah baiknya guru memberikan apresiasi dan saran atas tugas yang telah diselesaikan. Meskipun pada dasarnya kerajinan tangan adalah seni, dan dalam seni tidak ada yang benar atau salah, tidak ada salahnya jika guru memberikan saran yang bisa semakin memicu kreativitas siswa. Misalnya saja, jika siswa masih kurang berani menggunakan banyak warna, sarankan siswa untuk sesekali menggunakan lebih banyak warna dalam tugas yang dikerjakan. Selain itu, minta siswa untuk menjelaskan alasan pemilihan warna atau medium yang digunakan untuk mengerjakan suatu tugas. Jangan lupa juga untuk memberikan apresiasi kecil yang bisa bermakna untuk siswa. Misalnya saja mengucapkan terima kasih dan selamat karena mengerjakan tugas, atau berikan siswa hadiah kecil seperti stiker atau coklat, karena hal sederhana inilah yang kadang justru bisa semakin memicu pikiran kreatif siswa. Lalu yang ketiga, gunakan media pembelajaran video. Media pembelajaran dengan video juga merupakan salah satu cara untuk memicu kreativitas siswa yang tidak boleh terlewatkan. Karena selain memudahkan siswa untuk memahami materi pelajaran, melakukan proses mengajar dengan menggunakan video juga akan sangat memicu kreativitas siswa.
Menariknya lagi, media pembelajaran dengan menggunakan video sangat cocok digunakan untuk semua mata pelajaran, khususnya sejarah dan geografi. Lalu yang keempat, biasakan siswa untuk memberikan pendapat. Selain bermanfaat untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa, membiasakan siswa untuk bertanya atau memberikan pendapat juga sangat bermanfaat untuk meningkatkan kreativitas siswa, karena saat diminta untuk memberikan pendapat, maka siswa secara tidak langsung akan berpikir kreatif tentang bagaimana cara menyampaikan pendapat dengan baik. Bila perlu, sesekali guru juga bisa meminta siswa untuk menjelaskan materi pelajaran yang sebelumnya telah diajarkan, agar siswa semakin terpacu untuk memberikan pendapat. Guru juga bisa memberikan apresiasi kecil untuk siswa yang telah berani mengutarakan pendapatnya, misalnya dengan memberikan stiker atau coklat. Lalu yang kelima, berikan tugas kerja kelompok secara rutin. Tugas kelompok mungkin merupakan salah satu kegiatan yang paling digemari siswa, karena saat kerja kelompok, siswa bisa dengan bebas ngobrol sambil belajar dengan teman. Menariknya lagi, belajar kelompok juga bermanfaat untuk meningkatkan kreativitas siswa, karena saat kerja kelompok, setiap anggota tim biasanya diberikan kesempatan untuk mengemukakan ide atau gagasan untuk mengerjakan tugas. Hal inilah yang bisa bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Karena saat mendengarkan pendapat dari siswa lain, pikiran siswa secara tidak langsung akan terpicu untuk mengeluarkan ide-ide baru. Agar kerja kelompok terasa lebih maksimal, batas jumlah dalam satu kelompok maksimal 4 atau 5 orang saja. Karena jika terlalu banyak, hasil kerja kelompok siswa menjadi tidak maksimal. Lalu yang keenam, membuat mind mapping. Mind mapping adalah metode belajar yang dilakukan dengan cara memetakan informasi dalam bentuk grafis atau gambar. Saat membuat mind mapping, siswa bisa dengan bebas membuat gambar apapun dan menggunakan warna apapun yang disukai untuk memahami suatu materi pelajaran. Namun, pastikan siswa benar-benar paham dengan mind mapping yang dibuat ya. Menariknya lagi, mind mapping bisa diterapkan untuk hampir semua mata pelajaran. Beritahu siswa juga bahwa mind mapping yang dibuat tidak harus dimengerti oleh semua orang, karena mind mapping memang ditujukan untuk diri sendiri, bukan orang lain. Untuk semakin memicu kreativitas siswa, sesekali tidak ada salahnya juga jika guru meminta siswa mempresentasikan mind mapping yang sudah dikerjakan. Selanjutnya, kesimpulan. Kreativitas itu dimaknai sebagai sebuah kekuatan atau energi yang ada dalam diri individu. Energi ini menjadi daya dorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu dengan cara atau untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Kreativitas dimaknai sebagai sebuah proses, yaitu proses mengelola informasi, melakukan sesuatu, membuat sesuatu, atau proses yang tercermin dalam kelancaran dan kelenturan dalam berpikir. Kreativitas adalah sebuah produk. Penilaian orang lain terhadap kreativitas seseorang akan dikaitkan dengan produknya. Ciri-ciri orang kreatif: berpikir di luar otak, tidak pernah takut dengan adanya saingan, selalu berpikir menggunakan otak kanan, memiliki pandangan pribadi, dan suka tantangan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, karena kami dalam proses pembelajaran. Dan jika tidak ada yang dimengerti, bisa ditanyakan di diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.